Beberapa saat kemudian, Su Chen tiba di sebuah laboratorium milik Profesor Heyun. Saat berdiri di depan pintu, ia merasakan tekanan aneh yang begitu menyesakkan di sekelilingnya. Begitu pintu terbuka, tubuhnya seolah tersedot ke dalam ruang kosong yang gelap, mirip seperti ditelan lubang hitam. Ketika kakinya menyentuh lantai laboratorium, Su Chen merasa seakan dirinya telah masuk ke dalam dunia lain yang benar-benar asing. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang tengah terjadi padanya. Sensasi aneh itu seperti melewati dinding tak kasat mata yang terbuat dari energi mental yang padat. Di tengah kebingungan itu, Su Chen teringat bahwa Yunyun sempat menyebut akan ada mayat di tempat ini. Namun yang ia temukan justru seorang wanita yang masih hidup. Wanita itu menatapnya dan menyapa dengan ramah, menyebut Su Chen sebagai teman sekelas Profesor Heyun. Sambutan itu membuat Su Chen bingung. Apalagi ketika melihat pantulan dirinya di kaca, tampak berbeda, membuatnya bertanya dalam hati, apakah dirinya telah berubah menjadi Profesor Heyun? Ataukah semua ini hanyalah ilusi? Namun yang jelas, ia harus segera sadar dan keluar dari keadaan ini. Wanita itu lalu memintanya duduk. Dari situ, Su Chen mulai menyimpulkan bahwa ia sedang terseret masuk ke dalam ingatan milik Profesor Heyun. Saat wanita itu membuka mantelnya, Su Chen bertanya-tanya maksud dari tindakannya. Wanita itu menjawab singkat bahwa ruangan terasa panas, jadi ia hanya mencoba merasa lebih nyaman. Pandangan Su Chen kemudian tertuju pada seekor kepiting yang berada di dekat mereka. Ia pun bertanya soal hewan itu. Wanita itu menjelaskan tentang sakulina, sejenis parasit yang sering ditemukan dalam tubuh kepiting. Su Chen mengangguk dan menambahkan bahwa sakulina memang unik, mampu hidup bersama inangnya dan juga melindungi dirinya sendiri. Tanpa diduga, wanita itu mulai merayunya. Ia menganggap parasit seperti sakulina sangat menarik. Su Chen setuju dan mengakui ketertarikannya terhadap fenomena semacam itu. Wanita itu lalu mendekat dan memuji Su Chen, mengatakan bahwa ia tak menyangka seorang teman sekelas Heyun bisa secerdas itu sekaligus memiliki tubuh yang atletis. Su Chen hanya membalas dengan senyum tipis, meski dalam hati ia mempertanyakan ketulusan pujian tersebut. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa wanita itu sepertinya tidak benar-benar ingin melakukan eksperimen ilmiah. Ia malah berkata bahwa lebih menyukai pengalaman langsung daripada sekadar teori. Su Chen menanggapinya dengan saran halus agar wanita itu belajar dengan lebih serius. Tak lama kemudian, wanita itu berkata bahwa suhu di ruangan terasa semakin panas, dan bulan di luar jendela tampak aneh. Tiba-tiba, badai panas menyambar dari arah bulan dan menerobos masuk melalui jendela laboratorium. Wanita itu panik dan meminta Su Chen menutup tirai secepatnya. Beberapa saat setelah itu, keduanya terjebak di dalam lab. Mereka mulai bertanya-tanya kapan bencana ini akan berakhir. Dalam kondisi genting itu, wanita tersebut mengaku bahwa persediaan makanan hampir habis. Ia meminta izin untuk mengambil sisa makanan yang ada. Namun, Su Chen tiba-tiba marah besar. Ia menuduh wanita itu telah mencuri makanannya. Dengan nada tajam dan penuh emosi, ia berkata bahwa makanan saat ini lebih berharga daripada nyawa manusia. Wanita itu terjatuh dan memohon maaf. Ia mengaku sudah sangat lapar dan kehilangan kendali. Su Chen lalu mengambil sebilah pisau. Ia berkata, jika makanan itu baru saja dimakan, maka masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Sambil mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, ia menyatakan bahwa makanan itu pasti belum sempat tercerna seluruhnya. Tiba-tiba, jeritan wanita itu menggema di seluruh ruangan. Darah menyembur ke udara. Su Chen tertawa puas dan berkata bahwa makanan itu masih ada di dalam tubuh wanita tersebut, dan mulai sekarang, mereka punya cadangan makanan lagi. Di dalam benaknya, Su Chen mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Para tikus yang memakan daging wanita itu perlahan mulai berevolusi. Evolusi tersebut terlihat ganas dan dipenuhi kekerasan, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Setelah serum yang tengah ia kerjakan selesai, Su Chen pun menemukan fakta mencengangkan. Darah wanita itu ternyata mampu menetralisir racun. Namun, bagi Su Chen, yang paling mengejutkan bukanlah serum itu, melainkan wanita itu sendiri. Ia terkejut melihat bagaimana wanita tersebut masih tetap hidup, padahal tubuhnya terus mengalami perubahan akibat mutasi. Dalam pandangan Su Chen, wanita itu adalah spesimen yang luar biasa untuk penelitian. Su Chen kemudian melanjutkan risetnya. Dari data yang berhasil ia kumpulkan, ia melihat potensi besar dan menyebut temuannya sebagai gen kiamat. Ia pun mulai menyusun rencana untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di dalam otak wanita itu. Dengan tatapan yang penuh teka-teki,
Suchen yakin satu hal, wanita ini tidak akan pernah benar-benar mati. Dengan senyum puas, ia menggenggam gergaji dan mulai membelah kepala wanita tersebut. Selama proses itu berlangsung, wanita itu tiba-tiba bersuara. Ia bertanya apakah Suchen sudah menemukan inti kristal yang selama ini ia sembunyikan, lalu memintanya untuk memakannya. Namun saat wanita itu melihat Suchen memegang kristal itu, ia kembali bertanya, mengapa Suchen terlihat ragu untuk menelannya. Suaranya terdengar mendesak, seolah ingin tahu alasan sebenarnya. Suchen lalu menghancurkan kristal itu sambil berkata dingin, bahwa benda itu hanyalah sepotong daging busuk. Wanita itu tampak terkejut. Dengan suara pelan, ia bertanya, bagaimana mungkin kau tahu kebenaran itu? Perlahan, tubuh Suchen berubah kembali ke wujud aslinya. Ia menjawab bahwa jika kristal itu memang asli, seharusnya wanita itu sudah mati dari tadi. Raut wajah wanita itu berubah kesal. Ia sadar bahwa ilusi yang diciptakannya telah runtuh, dan Suchen benar-benar menembus semua tipuan itu. Tapi di balik kekesalannya, terselip rasa lega. Akhirnya, ia menemukan seseorang yang benar-benar cocok untuknya. Dengan ekspresi tanpa emosi, Suchen tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus membuka otak wanita itu sepenuhnya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, wanita itu menjerit. Ia memohon, mengatakan bahwa dirinya hanyalah korban, seorang wanita malang yang telah dikhianati oleh banyak orang. Ia mencoba merayu Suchen, menawarkan kekuatannya dengan syarat ia dibiarkan hidup. Namun Suchen tetap tak tergoyahkan. Dalam pikirannya, ia tahu persis apa itu Sakulina. Ketika parasit itu masuk ke tubuh Inang, kesadaran si Inang akan sepenuhnya dikendalikan. Tidak ada jalan kembali, dan karena itu, Suchen menegaskan dalam hati bahwa ia tidak akan pernah membiarkan wanita itu bebas. Tak lama kemudian, darah menyembur dan membasahi seluruh ruangan laboratorium. Sambil menatapnya, Suchen hanya bertanya dalam hati, apakah wanita itu sungguh mengira akan diberi kesempatan. Sesaat setelahnya, tubuh wanita itu hancur, lenyap menjadi abu, dan inti kristal pun tak lagi ada. Suchen memandangi sisa-sisa kristal itu. Ia merasa semua sudah selesai, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Namun tiba-tiba, sebuah pikiran penting melintas di benaknya. Wanita itu kini telah musnah. Lalu, bagaimana dengan penawar racun yang selama ini ia cari? Seketika, Suchen sadar, ia harus segera mencarinya. Mungkin masih ada harapan di dalam salah satu tabung di laboratorium ini. Di sisi lain, Suchen merenungi tentang Sakulina, sejenis parasit yang membentuk jaringan mirip akar di dalam tubuh inangnya. Parasit itu menyebar ke berbagai bagian tubuh, perlahan mulai mengambil alih kesadaran Inang. Seiring waktu, pengaruh Sakulina sepenuhnya mengendalikan pikiran dan tubuh korban, hingga akhirnya mengubah mereka menjadi semacam Buddha yang tunduk sepenuhnya pada kehendak parasit. Beberapa saat kemudian, Suchen berjalan bersama sekelompok orang melewati reruntuhan kota yang sebelumnya terendam banjir. Ketika air mulai surut, mayat-mayat yang tersembunyi di dasar genangan mulai menampakkan perubahan, tanda-tanda mutasi muncul kembali di tubuh mereka. Melihat hal itu, Suchen segera memberi perintah kepada kelompoknya untuk tidak lagi mencari apapun di sekitar situ. Mereka harus terus bergerak tanpa berhenti. Yunyun yang mengikuti dari belakang tampak bingung. Ia berpaling ke arah Duan dan bertanya kemana sebenarnya Suchen membawa para mahasiswa kedokteran itu. Duan menjelaskan bahwa para manusia tikus yang berhasil kabur sebelumnya kini bersembunyi di sekitar Universitas Sains dan Teknologi, sebuah wilayah yang sudah tidak lagi layak ditinggali manusia. Ia menambahkan bahwa para mahasiswa kedokteran yang masih hidup adalah sumber daya berharga di tengah kondisi dunia yang kacau. Karena itu, Suchen berencana membawa mereka ke zona aman yang sedang ia bangun. Yunyun hanya mengangguk pelan sambil memegangi perutnya yang mulai kosong. Ia merasa cemas karena tempat tujuan mereka tampak masih sangat jauh. Yunyun ingin menanyakan langsung pada Suchen, tetapi Duan segera menahannya dan memintanya tetap berada di sisi dirinya. Yunyun pun bertanya, mengapa ia tak boleh mendekati Suchen? Duan menjawab dengan serius, jika Yunyun ingin tetap bersama mereka, maka ia harus mengikuti setiap perintah yang diberikan. Menurut Duan, itulah cara terbaik untuk menjaga keselamatannya sendiri. Pikiran Duan sejenak melayang pada kejadian malam sebelumnya. Ia masih terkejut saat Suchen tiba-tiba mendekatinya tanpa peringatan. Tatapan Suchen saat itu terasa berbeda, membawa aura yang asing. Ketika ditanya, Suchen hanya menjawab bahwa ia merasa sedikit panas, lalu tanpa aba-aba, mengecup Duan secara tiba-tiba. Duan masih mengingat jelas kejadian itu.
Setelahnya, badai hebat mengguncang malam. Dalam hatinya, Duan mulai curiga bahwa serangan mendadak tersebut mungkin adalah efek samping dari inti kristal yang digunakan oleh Su Chen. Sementara itu, Su Chen tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merenungkan dampak besar dari banjir yang baru saja surut. Ia tahu, bukan hanya manusia yang berubah. Bakteri, virus, bahkan tumbuhan kemungkinan besar juga mengalami mutasi besar-besaran. Banyak zona aman telah hancur, terutama karena kekurangan tenaga medis. Dalam kondisi ini, dokter menjadi aset yang sangat langka. Bagi Su Chen, jika sumber daya medis itu dikelola dengan tepat, mereka dapat membantu membangun kembali zona aman yang sedang ia rancang. Meski ia tahu kekuatan lain mungkin akan muncul dan menjadi ancaman, Su Chen merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Terlebih kali ini, ia tidak sendirian, ia memiliki personel tambahan yang bisa diandalkan. Yunyun telah menemukan metode untuk membuat serum dan ramuan penyembuh. Dan setelah Tian serta anggota lainnya pulih sepenuhnya, mereka semua akan mampu membantu Su Chen menghadapi tantangan yang menanti di depan. Di sisi lain, Su Chen telah berhasil memindahkan semua perlengkapan dan peralatan penelitian dari gedung laboratorium ke dalam ruang dimensi miliknya. Inti kristal milik Raja Tikus tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik dan kemampuan bertarung Su Chen, tapi juga memberinya kekuatan elemen es. Meskipun untuk saat ini ia baru bisa menciptakan bongkahan es kecil, Su Chen yakin suatu saat nanti ia akan menemukan cara untuk mengembangkan kemampuan itu hingga sempurna. Di dalam laboratorium, terbaring mayat seorang wanita mutasi. Separuh tubuhnya telah lenyap. Inti kristal dari tubuh wanita tersebut memberi Su Chen tambahan 2 poin kekuatan mental. Namun, sayangnya, kemampuan ilusi yang ia harapkan tidak ikut diwariskan. Meski begitu, Su Chen memperoleh satu kekuatan baru, persepsi mental. Kemampuan ini kemungkinan besar muncul dari naluri haus darah wanita tersebut. Dengan persepsi ini, Su Chen bisa mendeteksi sinyal panas dari makhluk hidup dalam radius 30 meter. Dan melalui kemampuan itu, ia menyadari bahwa mereka tengah berada di ambang penyergapan yang telah dipersiapkan para Deverer. Tiba-tiba, Yuan berteriak sambil menunjuk ke atas. Di sana, tergantung sesosok wanita dari lampu lalu lintas, diikat dengan tali. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya siapa yang tega melakukan hal sekeji itu. Salah satu mahasiswa kedokteran mengenali wanita itu, Rui Rui, teman sekamarnya. Gadis itu panik dan memohon agar yang lain membantunya menyelamatkan sang teman. Seorang pria dari kelompok itu langsung bergerak cepat hendak menolong Rui Rui. Namun Su Chen segera memperingatkan mereka. Ia berkata bahwa ini bukan urusan mereka, dan sebaiknya mereka segera pergi. Ucapannya membuat gadis itu marah. Dalam pandangannya, sikap dingin Su Chen, yang dengan mudah membiarkan seseorang mati, sangat tidak manusiawi. Meski begitu, kelompok itu tetap mengikuti perintah Su Chen. Mereka memilih untuk meninggalkan tempat tersebut, sementara gadis itu tetap bersikeras tinggal, tak rela membiarkan temannya tergantung begitu saja. Dengan suara tegas, ia meminta bantuan pria di sisinya untuk menurunkan tubuh Rui Rui. Dua pria pun bergerak cepat, berusaha melepaskan tali yang menggantung. Dalam hati, mereka berjanji untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Namun saat mereka tengah sibuk, hujan panah mendadak menghujani tempat itu. Panah-panah itu menembus tubuh kedua pria tersebut, membuat mereka roboh seketika. Ternyata, Rui Rui hanyalah sebuah umpan. Beberapa sosok bermunculan dari balik bayangan, menyerbu dengan cepat. Kelompok itu baru sadar, mereka telah masuk perangkap. Dua pria bertubuh besar muncul dan langsung menghadang. Masing-masing menggenggam kapak di tangan. Salah satunya berkata, dengan menggunakan gadis itu sebagai umpan, mereka bisa menjebak lebih banyak orang. Pria itu lalu mulai bertindak keji, menyentuh tubuh gadis yang tidak berdaya itu. Sambil memegangi kepalanya yang masih terasa berdenyut, pria itu memanggil rekannya, Sun, lalu tertawa kecil sambil meminta izin untuk bersenang-senang lebih dulu dengan gadis yang tengah terikat di depan mereka. Namun, belum sempat ia mendekat, salah satu dari mereka, yang tampak masih punya nurani, mencoba menghentikannya. Ia maju selangkah, menatap Sun dan berkata agar gadis itu dilepaskan. Sayangnya, niat baik itu berujung petaka. Tanpa ragu, Sun mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap, tubuh pria yang membela itu tertebas, ambruk tanpa nyawa. Dengan ekspresi puas yang dingin, Sun berujar sinis, makanan memang harus tahu tempatnya, dan menerima takdirnya sebagai makanan.
Pria besar yang sejak tadi mengamati dengan wajah datar kini ikut bersuara, sambil membelai rambut sang gadis yang gemetar ketakutan. Ia menoleh ke Sun dan bertanya dengan nada geli, "Kenapa kita nggak pelihara aja gadis ini? Bisa jadi alat berkembang biak." Sementara itu, di kejauhan, sebuah rombongan mendadak berhenti setelah mendengar suara jeritan yang nyaring. Mereka saling berpandangan, kaget dan cemas. Salah satu dari mereka bergumam, "Itu suara Sinye." Duan langsung terlihat kesal. Ia mengepalkan tangan, merasa geram karena suara itu bisa berarti gadis tersebut telah menyebabkan kematian yang sia-sia. Dengan nada menuduh, Duan bertanya pada Su Chen, "Apa benar gadis itu cuma dijadikan umpan?" Su Chen mengangguk, membenarkan tanpa rasa bersalah. Duan lalu menatapnya tajam dan bertanya lagi, "Kalau begitu, berarti kita sekarang aman, kan?" Namun, Su Chen hanya menatap ke depan dengan mata tajam. Ia menggeleng pelan dan menjawab, "Tidak. Justru sekarang semuanya berubah. Kita telah dikepung oleh para devourer." Tian dan Yuan yang berdiri di dekatnya tampak terpukul mendengar kenyataan itu. Wajah mereka berubah pucat saat menyadari bahwa mereka kini masuk dalam perangkap. Tapi Su Chen justru tersenyum kecil. "Ini momen yang sempurna," ucapnya lirih. Ia menatap medan di depannya seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Sekarang waktunya aku menguji kekuatan terakhirku." Ia mengepalkan tangannya, dan di benaknya, hanya ada satu rencana, menggunakan kemampuan pengendalian mayat yang selama ini ia simpan. Ia ingin melihat bagaimana para devourer itu akan bereaksi ketika dikepung oleh pasukan mayat hasil kendalinya sendiri. Beberapa saat kemudian, para devourer dikejutkan oleh kemunculan mayat bermutasi yang tiba-tiba muncul diam-diam dari belakang. Kehadiran makhluk aneh itu langsung memancing kemarahan mereka. Tanpa ragu, para devourer berusaha membunuh makhluk tersebut karena dianggap menghalangi jalan mereka. Namun perhatian mereka segera terpecah saat mayat-mayat bermutasi lainnya mulai bermunculan satu persatu dari berbagai arah. Para devourer pun kewalahan menghadapi serangan yang datang dari segala penjuru. Ketika mereka menoleh ke bawah, barulah mereka menyadari bahwa Su Chen dan rombongannya telah berhasil kabur. Marah karena kehilangan target utama, para devourer segera melompat keluar dari jendela, berusaha mengejar. Mereka tidak ingin membiarkan mangsanya lolos begitu saja. Namun tak jauh dari sana, Su Chen justru berdiri tenang. Dengan suara dingin, ia menyatakan bahwa para devourer lah yang tidak akan bisa pergi kemanapun. Ucapan Su Chen membuat mereka berhenti dan menoleh. Mereka segera menyadari kehadiran Su Chen yang berdiri seorang diri di hadapan mereka. Para devourer saling memperingatkan bahwa ada satu orang yang tampaknya ingin mati dengan caranya sendiri. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Su Chen terlebih dahulu. Namun di tengah ancaman itu, Su Chen tetap tidak bergerak. Ia bahkan menyesalkan kenyataan bahwa para devourer tidak memiliki inti kristal. Karena itu, ia memutuskan untuk membiarkan para mayat bermutasi yang kini mengepung mereka dari segala arah, menjadi teman bermain para devourer. Beberapa waktu kemudian, rombongan Su Chen akhirnya tiba di zona aman Hecheng. Saat mereka sampai di gerbang, seorang penjaga segera memperingatkan bahwa mereka tidak memiliki izin untuk masuk. Duan maju dan menjelaskan bahwa mereka berasal dari Universitas Sains dan Teknologi, dan sedang mencari perlindungan. Namun sebelum penjaga sempat menjawab, tiba-tiba seorang pria bertubuh besar melompat dari atap gedung dan mendarat tepat di depan Duan dan Yunyun. Dengan membawa kapak di tangan, pria itu mendekati mereka untuk memeriksa langsung. Ia menegaskan bahwa zona Hecheng tidak menerima sampah, dan memerintahkan mereka segera pergi. Duan yang memiliki kemampuan mengendalikan pikiran mencoba mempengaruhi pria itu, mempertanyakan haknya untuk menolak perlindungan di zona aman. Pengaruh mental Duan sempat berhasil menyentuh pikirannya, namun pria itu cepat menyadari ada yang tidak beres. Ia segera menepuk-nepuk kepalanya agar tetap sadar dan menepis pengaruh tersebut. Lalu, dengan gerakan cepat, ia melompat sambil mengangkat kapaknya, meyakini bahwa mereka memang bukan orang biasa. Duan terkejut, tidak menyangka bahwa pria itu juga memiliki kemampuan khusus. Tepat sebelum pertarungan pecah, seseorang muncul dan menghentikan serangan tersebut. Feng berdiri di antara mereka, memohon agar pria itu berhenti. Ia menjelaskan bahwa pria tersebut adalah Kapten San, dan meminta agar tidak menyerang karena rombongan ini hanya ingin mencari perlindungan. Namun Kapten San masih curiga. Menurutnya, tidak mungkin orang biasa bisa selamat melewati wilayah penuh devourer. Ia mencurigai mereka sebagai mata-mata. Melihat hal itu,
Su Chen yang berada agak jauh segera memerintahkan agar puluhan dokter dalam rombongan dibawa ke zona aman lainnya. Perintah Su Chen mengejutkan Kapten Sun. Ia tak menyangka masih ada dokter yang bertahan hidup, apalagi dalam jumlah sebanyak itu. Feng pun kaget melihat Su Chen ternyata masih hidup. Ia langsung memberitahu Kapten Sun bahwa rombongan itu adalah teman-temannya. Feng bahkan bersedia menjamin dengan nyawanya sendiri bahwa mereka bukan mata-mata dan menegaskan bahwa Su Chen bukan orang yang suka berbohong. Mendengar hal itu, anak buah Kapten Sun akhirnya setuju. Jika Feng sudah menjamin, maka mereka akan mengizinkan rombongan masuk. Terlebih lagi, keberadaan para dokter membuat mereka tak perlu lagi melakukan hal ekstrim seperti mengubur pasien hidup-hidup. Kapten Sun kemudian berbalik badan dan pergi, namun tidak tanpa peringatan. Ia mengatakan bahwa jika para dokter gagal menyembuhkan pasien, maka Feng yang harus menanggung semua risikonya. Anak buahnya pun mempersilakan rombongan masuk ke dalam zona. Feng kemudian menenangkan Su Chen, meminta agar tidak terlalu memikirkan sikap dingin Kapten Sun. Namun Su Chen tak merasa tersinggung. Menurutnya, dimanapun mereka berada, selalu saja ada orang yang menyebalkan. Feng mengangguk setuju, lalu berkata bahwa kedatangan rombongan itu benar-benar tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang menghadapi beberapa kasus pasien aneh yang sangat membutuhkan bantuan medis. Ketika tim medis memeriksa salah satu pasien, mereka terkejut melihat seorang wanita yang tubuhnya hampir sepenuhnya dipenuhi jamur. Yunyun menatap dengan kaget, mempertanyakan apakah itu benar-benar jamur. Feng menjawab bahwa mereka pun belum yakin. Sudah beberapa kali mereka mencoba membersihkannya, tapi jamur itu selalu tumbuh kembali dengan cepat dan memperburuk kondisi pasien. Su Chen menyimpulkan bahwa wanita itu kemungkinan besar telah terinfeksi oleh jamur hasil mutasi. Mengingat bahwa tanaman juga mengalami perubahan serupa, Su Chen segera memperingatkan Feng agar memberitahu semua orang untuk waspada terhadap tunas muda tanaman. Menurutnya, tunas-tunas itu kini bisa menyerang manusia hanya dengan tusukan kecil. Duan lalu memeriksa pasien dan bertanya kepada Su Chen, apakah jamur mutasi itu menggunakan tubuh manusia sebagai sumber makanannya. Su Chen menganggap dugaan itu sangat masuk akal. Sementara itu, Yunyun segera mencari seseorang yang bisa menganalisis kondisi pasien demi menemukan kemungkinan penawar dari infeksi tersebut. Dalam hatinya, Su Chen sadar bahwa semua ini baru awal dari masalah yang jauh lebih besar. Jika mutasi tanaman terus berkembang tanpa dikendalikan, maka pertumbuhannya akan semakin cepat dan mereka bisa mulai menyerang manusia. Dan jika itu terjadi, suku Devourer pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk menyerang zona-zona aman. Banyak manusia akan menjadi mangsa atau bahkan dijadikan ternak hidup oleh mereka. Namun, meskipun kekuatan suku Devourer semakin meningkat, hal itu bukanlah ancaman utama bagi Su Chen. Ia justru melihat sebuah peluang. Jika zona aman ini bisa dikuasai, maka tempat ini dapat dijadikan markas awal untuk persiapan mereka ke depan. Karena itu, Su Chen memutuskan untuk mengecek situasi di dalam zona Hecheng lebih lanjut. Di sisi lain, seorang tuan muda terlihat mengendarai mobil dengan ugal-ugalan di jalanan zona. Ia menabrak beberapa orang dan bahkan menembakkan senjata ke udara, mencoba menyingkirkan siapa saja yang dianggap menghalangi jalannya. Melihat kekacauan itu, Su Chen bertanya kepada Feng kenapa tidak ada yang mengambil tindakan terhadap orang yang menembakkan senjata di dalam zona aman. Feng menjelaskan bahwa pasukan penjaga sudah dibubarkan. Su Chen pun curiga, apakah hal ini berkaitan dengan kebijakan yang membebaskan pengungsi masuk ke kota. Feng menjelaskan bahwa pria itu adalah anak dari penguasa kota. Ia percaya bahwa anak-anak dan orang tua hanyalah beban, dan karena itulah ia sengaja sering menabrak mereka tanpa rasa bersalah. Tuan muda itu kemudian memperhatikan kehadiran para pendatang baru. Ia segera memutar arah dan mengemudikan mobilnya ke arah mereka, lalu berhenti tepat di depan Yunyun. Dengan gaya sok akrab, ia mencoba menarik perhatian Yunyun dan menawarkan tumpangan. Bahkan mengajaknya pergi makan makanan enak. Yunyun menjawab dengan nada santai bahwa ia sangat lapar dan sudah tidak sanggup berjalan lagi. Ia lalu bertanya apakah tuan muda itu bersedia menggendongnya. Tanpa ragu, pria itu menyanggupi permintaan tersebut dengan penuh semangat. Feng yang melihat adegan itu langsung memperingatkan pria tersebut, yang bernama Zhang, agar tidak macam-macam terhadap temannya. Namun Su Chen menahan Feng, mengatakan bahwa tidak apa-apa selama Zhang benar-benar mau menggendongnya. Zhang pun memanggil Yunyun, menyatakan bahwa ia siap menggendong sang gadis. Yunyun hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa Zhang telah masuk ke dalam perangkapnya. Dengan sigap,
Yunyun melompat ke arah Zhang, menjadikan kap mobil milik pria itu sebagai tumpuan. Tubuhnya terangkat tinggi ke udara dan meluncur tepat ke arah Zhang, yang sudah siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun sesaat sebelum mereka bersentuhan, tubuh Yunyun tiba-tiba berubah menjadi sosok raksasa. Melihat perubahan drastis itu, Zhang langsung melompat keluar dari mobil karena panik. Dengan tubuh raksasanya, Yunyun menghantamkan badannya ke arah mobil hingga kendaraan itu hancur parah. Setelah itu, Yunyun kembali ke bentuk normalnya, lalu berteriak keras hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru zona. Teriakan tersebut bahkan terdengar oleh Kapten Sun, yang langsung merasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Kapten Bei yang mendengar suara keras itu segera bertanya pada Ming tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Zhang masih terus berteriak kesakitan, mengeluhkan rasa nyeri hebat di kakinya. Yunyun perlahan mendekat, lalu tanpa ragu menginjak kaki Zhang sambil menyampaikan sindiran pedas, bahwa Zhang tetap tidak berguna, bahkan setelah diberi kesempatan. Teriakan Zhang pun makin kencang. Tak lama kemudian, beberapa pengawal Zhang datang dengan wajah panik dan langsung menanyakan kondisinya. Dalam ketakutan, Zhang menunjuk ke arah Yunyun dan berteriak bahwa wanita itu adalah monster yang berubah menjadi raksasa dan mematahkan kakinya. Melihat situasi mulai memanas, Duan segera mengambil tindakan. Ia menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan pikiran dan mempengaruhi para pengawal Zhang. Di bawah pengaruh itu, dua pengawal langsung mengatakan bahwa mereka melihat Zhang jatuh dari mobilnya sendiri dan kakinya patah karena kesalahannya sendiri. Seorang pengawal lain pun menambahkan bahwa ia menyaksikan kejadian itu secara langsung. Pernyataan tersebut membuat Zhang naik pitam. Dengan nada tinggi, ia menyuruh semua pengawalnya diam dan mengancam akan menghubungi ayahnya untuk membunuh siapapun yang telah menjebaknya. Zhang segera mengeluarkan ponsel dan menelepon sambil berteriak-teriak meminta bantuan. Di tempat lain, Kapten Sun yang juga mendengar keributan itu merasa tertarik. Ia mulai menyadari bahwa kejadian ini mungkin akan menjadi tontonan yang cukup menarik. Tak lama setelah panggilan Zhang, sebuah sedan mewah berwarna hitam tiba di zona Hecheng. Di belakangnya, iring-iringan kendaraan dan pasukan pengawal bersenjata lengkap mengikuti dengan tertib. Aura kekuasaan langsung terasa saat pintu sedan terbuka dan seseorang melangkah keluar dengan tenang. Sepatunya yang mengilap memantulkan cahaya terang. Sosok itu adalah penguasa kota. Ia segera menanyakan kepada kerumunan orang, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Feng segera maju dan menjelaskan bahwa saudaranya datang bersama rombongan dokter untuk mencari perlindungan, namun malah diganggu oleh Zhang. Zhang langsung menyela dan dengan suara lantang memohon kepada ayahnya untuk membunuh semua orang yang telah mempermalukannya. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, sang ayah menamparkan Zhang dengan keras. Wajahnya dipenuhi kemarahan yang sudah lama ditahan. Penguasa kota lalu menegaskan bahwa ia telah berkali-kali memperingatkan Zhang untuk menghormati siapapun yang datang ke tempat ini. Ia meminta Zhang berhenti bertingkah seperti tuan muda yang sewenang-wenang. Dengan nada tegas, ia menyampaikan kepada semua orang bahwa visinya adalah menjadikan zona ini sebagai simbol harapan di tengah dunia yang hancur, tempat di mana siapapun bisa merasa aman dan dihargai. Mendengar pernyataan itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tampak kagum. Mereka tak menyangka bahwa masih ada pemimpin yang rela menghukum anaknya sendiri demi keadilan. Penguasa kota kemudian mengundang semua orang untuk tinggal bersamanya, membangun impian bersama di tengah masa sulit ini. Ia berjanji akan menyediakan makanan terbaik dan kehidupan yang layak bagi semua warga. Sambutan meriah pun menggema dari kerumunan, menandakan bahwa mereka benar-benar ingin tinggal dan membangun harapan baru di tempat itu. Melihat antusiasme orang-orang, Feng merasa lega. Ia pun berkata kepada Su Chen bahwa kini semua orang bisa tinggal di zona Hecheng dengan tenang. Namun saat ia menoleh ke samping, Su Chen sudah tidak ada di sana. Tanpa sepatah kata pun, ia telah pergi meninggalkan tempat itu. Di suatu tempat lain, api unggun mulai menyala di tengah kegelapan hutan. Suasana sunyi namun menyiratkan bahwa babak baru akan segera dimulai. Yunyun yang duduk di sana memandang Duan dengan ragu. Ia bertanya, kenapa mereka tidak tinggal saja di kota? Duan menatapnya dan menjelaskan bahwa Yunyun seharusnya tahu, penguasa kota kemungkinan besar akan menyimpan dendam setelah anaknya dilumpuhkan. Mendengar itu, Yunyun tampak masih bingung, lalu bertanya apakah itu berarti mereka harus tidur di hutan malam ini. Beberapa saat kemudian, dengan suara lirih, Yunyun berbisik kepada Duan bahwa ini adalah pengalaman pertamanya,
lalu meminta Duan untuk mengajarinya. Duan yang tak mengerti maksud ucapan Yunyun pun balik bertanya, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Yunyun. Namun ia juga berkomentar bahwa malam itu sepertinya bukan waktu yang tenang untuk beristirahat. Yunyun sontak terkejut mendengarnya, lalu bertanya pelan, apakah maksud Duan bahwa mereka akan memiliki cukup energi untuk itu? Dari arah belakang, tiba-tiba terdengar suara Su Chen yang memperingatkan Duan dan Yunyun agar berhenti bercanda. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa seseorang sedang mendekat. Ia lalu berteriak ke arah bayangan yang bergerak, menyuruh mereka keluar dari persembunyian. Ternyata sekelompok orang muncul, salah satunya adalah pria botak yang berdiri di balik pilar. Ia tampak kesal karena merasa Su Chen bertindak seolah menjadi hakim. Mereka menuduh bahwa Su Chen dan kawan-kawan telah mematahkan kaki Tuan Muda Zhang, dan memperingatkan bahwa mereka tidak akan membiarkan Su Chen lolos begitu saja. Su Chen menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa ia berada di hutan justru untuk menghindari konflik berdarah di kota. Ia juga menekankan bahwa insiden yang terjadi hanyalah kecelakaan, bahkan melukai rekan mereka sendiri. Namun pria botak itu meremehkan ucapan Su Chen. Ia mengejek bahwa berbicara soal pembunuhan tanpa membawa senjata hanyalah omong kosong. Seorang pria lain di kelompok itu tak sabar dan mengancam akan menghabisi Su Chen saat itu juga. Tanpa basa-basi, Su Chen bergerak cepat. Satu pukulan telak menghantam lawannya, dan tubuh pria itu langsung hancur menjadi abu. Semua yang melihat kejadian itu terdiam, syok. Pria botak pun ketakutan, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Su Chen. Namun Su Chen bukan lawan biasa. Dengan dua pedang di tangannya, ia melesat bagaikan bayangan. Dalam sekejap, semua penyerang tumbang tanpa sempat membalas. Yang tersisa hanya pria botak itu, gemetar ketakutan, lututnya nyaris tak kuat menopang tubuh. Dalam kepanikan, ia memohon pada Su Chen untuk tidak membunuhnya. Ia menawarkan sebuah informasi penting sebagai gantinya, rahasia besar tentang penguasa kota. Su Chen menahan pedangnya, matanya tajam menatap pria itu, menunggu kelanjutannya. Dengan suara yang nyaris bergetar, pria botak itu mengungkapkan bahwa penguasa kota selama ini diam-diam bekerja sama dengan klan De Forest. Setiap minggu, ada transaksi rahasia yang berlangsung di antara mereka. Su Chen ingin tahu lebih lanjut, transaksi macam apa. Pria botak itu menghela napas panjang, lalu mengatakan bahwa penguasa kota menukar para pengungsi, manusia hidup, dengan makanan dari para De Forest. Yunyun yang mendengar itu langsung naik pitam. Ia menghantam kepala pria botak itu dengan keras, muak mendengar kebusukan itu. Namun pria botak hanya bisa tertunduk, menyadari betapa keji rencana tersebut. Ia melanjutkan bahwa saat malam tiba, para pengungsi dikumpulkan lalu dibawa keluar gerbang. De Forest menjanjikan akan melempar makanan busuk ke arah zona aman sebelum fajar sebagai imbalan. Tapi kenyataannya, pengungsi itu bukan ditukar, mereka justru dijadikan santapan hidup-hidup oleh para monster itu. Lebih menyedihkan lagi, penjaga-penjaga di zona aman hanyalah pengungsi biasa yang direkrut secara temporer. Mereka digunakan agar tidak ada saksi yang tersisa. Sebab penguasa kota tidak ingin ada bukti tentang perbuatannya. Setelah mengungkap semuanya, pria botak itu kembali memohon. Ia berkata bahwa tidak ada lagi yang ia sembunyikan dan meminta nyawanya diselamatkan. Namun Su Chen masih diam. Tatapannya tajam, penuh keraguan. Ia merasa, masih ada satu kebenaran lagi yang belum terungkap.